Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini ya saya akan berbagi pengalaman mengenai penyebab kotoran basah dan cara mengatasinya itu bagaimana. Akan coba saya jelaskan ya pada video kali ini. Jadi untuk rekan-rekan semua tetap disimak baik-baik ya agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja ya. Penyebab kotoran basah pada bebek petelur atau unggas lain lah, bisa ayam, puyuh seperti itu umumnya itu ada 3 ya rekan-rekan. Apa saja? Yaitu yang pertama karena pakan, itu bisa. Mengapa? Karena pakan yang kita gunakan itu kan ada proteinnya ya rekan-rekan, kandungan protein. Nah, protein yang berlebih itu bisa mengakibatkan tidak tercerna oleh bebek. Nah, beberapa protein yang tidak tercerna itu bisa keluar lewat kotoran sehingga kotorannya itu basah rekan-rekan atau mencret lah, seperti itu ya. Itu yang pertama karena pakan. Kemudian yang kedua karena lingkungan kandang, suhu yang tidak stabil atau suhu meningkat itu bisa menyebabkan kotoran basah ya. Jadi suhu itu sangat penting kita perhatikan ya rekan-rekan. Misalkan suhu panas ya seperti sekarang ini ya, ini sangat panas ya, itu bisa menyebabkan bebek itu minum terus. Nah, bebek minum terus itu pastinya akan membuat kotorannya itu becek atau basah. Nah itu ya, jadi kita itu harus bisa mengatur suhu dan sirkulasi udara lah di kandang kita. Kemudian yang ketiga adalah karena faktor penyakit. Nah biasanya faktor penyakit ini timbul akibat penyakit-penyakit dari pencernaan, misalkan kolera atau cacing, seperti itu ya. Itu bisa mengakibatkan kotoran basah ya, karena kan kotorannya beda kalau terkena penyakit itu. Biasanya kalau kolera ya berak hijau, berak putih itu kan basah, jadi bisa seperti kena penyakit lah, seperti itu ya rekan-rekan. Itu jadi umumnya itu kan 3 penyebab itu. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya itu bisa kita atasi ya rekan-rekan. Nah, cara mengatasinya ya sesuai dengan penyebabnya tadi ya, jangan mengatasi tanpa tahu penyebab, seperti itu ya. Oke, cara mengatasi karena faktor pakan ya. Jadi kita itu harus bisa menghitung kadar protein dan nutrisi yang lain yang ada di pakan kita ya. Jangan sampai salah. Nah, kalau salah ya efeknya tadi ya sudah saya jelaskan tadi. Protein tidak tercerna dengan baik dan bisa mengakibatkan keluar lewat kotoran. Nah, jadi kita kalau menggunakan pakan jadi ya gunakan pakan jadi itu saja tanpa adanya tambahan campuran lain ya. Itu kalau pakan jadi pabrikan itu kan sudah diformulasikan khusus untuk bebek. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Kalau kita menggunakan pakan campuran ya, konsentrat dan dedak atau bekatul ya, itu kita hitung proteinnya ya rekan-rekan, jangan sampai lebih. Protein minimal 17-18% lah, seperti itu. Kalau kelebihan protein misalkan kita tambahkan konsentrat lebih atau tepung ikan itu yang banyak proteinnya, itu bisa kalau kita tidak hitung benar-benar itu bisa kelebihan protein ya rekan-rekan. Nah, kelebihan protein ya itu tadi bisa keluar lewat kotoran. Nah, jadi kita itu harus bisa menghitung protein yang ada di pakan kita itu ya. Kita hitung baik-baik. Kemudian cara mengatasi yang karena penyakit. Nah, jadi harus kita kita beri pencegahan ya rekan-rekan. Kenapa? Karena penyakit ini penyakit yang menyerang pencernaan itu biasanya terjadi tiba-tiba. Jadi kita itu harus bisa mengantisipasinya ya dengan cara pemberian antibiotik rutin. Nah, karena penyakit ini datang
permisi dulu ya. Jadi tiba-tiba. Jadi lebih baik kita itu memberikan pencegahan daripada nanti kalau sudah terserang terus sakit, nah malah kita yang repot. Jadi kita itu harus bisa memberikan antibiotik rutin. Ya, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali seperti itu ya. Itu nanti akan mencegah timbulnya penyakit. Nah, efek yang ditimbulkan dari kotoran basah ini banyak sekali ya rekan-rekan. Sangat berkesinambungan. Jadi kalau kotoran itu basah, pastinya akan banyak lalatnya. Nah, lalat yang berlebih, yang hinggap di pakan atau di lingkungan kandang itu pastinya akan bisa menimbulkan banyak sekali macam penyakit. Nah, itu ya. Jadi kita itu harus bisa memperhatikan ya kondisi kotoran bebek kita itu. Jangan sampai kotorannya terlalu basah dan banyak lalatnya. Nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan produksinya tidak akan maksimal. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, mungkin itu saja video pembahasan singkat saya mengenai penyebab dan cara mengatasi kotoran yang basah ini. Semoga rekan-rekan semua itu paham dan mampu bermanfaat lah video kali ini. Terima kasih rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja video singkat saya. Kalau rekan-rekan suka, jangan lupa untuk like, komen juga dan share di platform lain. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.